Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Salsabila dari kelas 12 MIPA 2 nomor urut absen 15. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegrasi bangsa. Sebelumnya kita harus paham bahwa disintegrasi bangsa adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangkan keutuhan dan persatuan serta bisa menyebabkan perpecahan. Nah, disintegrasi ini adalah ancaman yang sangat berbahaya bagi kedaulatan bangsa sehingga harus segera dihilangkan. Sebagai negara baru yang diakui kedaulatannya, bangsa Indonesia harus menghadapi rongrongan dari dalam negeri. Pergolakan dalam negeri dimulai dari tahun 1948 sampai 1965. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Indonesia menghadapi berbagai pergolakan dan pemberontakan dari dalam negeri. Pergolakan dan pemberontakan tersebut mengancam keutuhan negara Republik Indonesia sehingga pemerintah Indonesia berusaha mengatasi hal tersebut. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 sampai 1965 dapat dibagi ke dalam 3 bentuk pergolakan. Yang ke-1, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Peristiwa yang termasuk dalam kategori ini seperti peristiwa pemberontakan PKI Madiun, kemudian pemberontakan DI atau TII, dan peristiwa G30 SPKI. Yang pertama akan saya bahas adalah pemberontakan PKI Madiun. Terjadinya pemberontakan PKI Madiun ini berawal dari upaya yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin untuk menjatuhkan Kabinet Hatta, sehingga pada tanggal 26 Februari 1948 dia membentuk Front Demokrasi Rakyat di Surakarta. FDR ini terdiri dari Partai Sosialis Indonesia, kemudian PKI, ada Pesindo, PBI, dan Serbupri. Adapun strategi yang ditetapkan FDR adalah seperti berusaha menumbuhkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dengan cara pemogokan umum dan berbagai bentuk pengacauan. Kemudian menarik pasukan pro-FDR dari medan tempur untuk memperkuat wilayah yang telah dibina. Selanjutnya, FDR ini menjadikan Madiun sebagai basis pemerintahan dan Surakarta sebagai daerah kacau untuk mengalihkan perhatian dan menghadapi. Di dalam parlemen pun, FDR mengusahakan terbentuknya Front Nasional yang mempersatukan berbagai kekuatan sosial dan politik untuk menggulingkan Kabinet Hatta. Kegiatan FDR ini dikendalikan oleh PKI sejak Musso kembali dari Uni Soviet. Kemudian, PKI menyusun Politbiro atau Dewan Politik dengan ketuanya Musso dan sekretaris pertahanan adalah Amir Syarifuddin. Di Surakarta pada tanggal 11 September 1948 terjadi bentrokan antara pasukan pro pemerintah RI dan pro PKI. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menunjuk Kolonel Gatot Subroto sebagai gubernur militer sehingga pada tanggal 17 September 1948 pasukan pro PKI mundur dari Surakarta. Namun ternyata kejadian di Surakarta hanya untuk mengalihkan perhatian, sedangkan di tempat lain Sumarsono dari Pesindo dan Letnan Kolonel Dayan dari Brigade 29 yang pro PKI melakukan perebutan kekuasaan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Tindakan PKI ini disertai penangkapan dan pembunuhan pejabat sipil, militer, dan pemuka masyarakat sehingga kemudian mereka mendirikan pemerintah Soviet Republik Indonesia di Madiun. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah bersikap tegas. Presiden Soekarno memberikan pilihan kepada rakyat, mau ikut Musso dengan PKI-nya atau ikut Soekarno-Hatta. Tawaran tersebut tentu disambut dengan sikap mendukung penuh pemerintah RI. Pada akhirnya, pemerintah menginstruksikan kepada Kolonel Sadikin dari Divisi Siliwangi untuk merebut kota Madiun yang diserang dari 2 arah, di mana dari arah barat diserang oleh pasukan Siliwangi dan dari arah timur diserang oleh pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono. Dengan bantuan rakyat, pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun berhasil dikuasai oleh TNI. Kemudian Musso tertembak dalam pengejaran di Ponorogo dan Amir Syarifuddin tertangkap di daerah Purwodadi. Kemudian dilakukan operasi pembersihan di daerah-daerah dan pada bulan Desember 1948 operasi dinyatakan. Kenalkan, nama saya Najwa Sulistiawati dari kelas 12 MIPA 2 nomor urut absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan DITI. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITI. Pertama, pemberontakan DITI di Jawa Barat.
Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo terjadi pada tahun 1948. Penyebab pemberontakan tersebut adalah penolakan perjanjian Renville yang menempatkan daerah Jawa Barat di wilayah kekuasaan Belanda. Kembalinya pasukan Siliwangi menimbulkan bentrokan dengan TNI. Kartosuwiryo terus melakukan serangan dan perlawanan. Pemerintah akhirnya mengambil kebijakan untuk melakukan operasi militer yang disebut juga Operasi Pagar Betis. Dan pada tanggal 4 Juli 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Kedua, pemberontakan DITI di Jawa Tengah. Pemberontakan ini dipimpin oleh Amir Fattah. Gerakan ini dikenal dengan Angkatan Umat Islam yang dipimpin oleh Mahfud Abdul Rahman. Untuk menumpas gerakan tersebut, pemerintah membentuk pasukan Banteng Riders dan berhasil menumpas pada tahun 1954. Yang ketiga, pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar. Pemberontakan tersebut dilatar belakangi oleh kekecewaan pasukan tentara yang harus didemobilisasi atau mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ibnu Hajar membentuk Kesatuan Rakyat Tertindas atau KRYT dan menyerbu pos tentara di Kalimantan pada bulan Oktober 1950. Awalnya pemerintah memberi kesempatan kepada mereka untuk menyerahkan diri. Hal itu dimanfaatkan oleh Ibnu Hajar agar memperoleh senjata. Setelah keinginannya terpenuhi, Ibnu Hajar kembali memberontak. Pemerintah bertindak tegas untuk melaksanakan operasi militer dan pada akhirnya Ibnu Hajar ditangkap pada bulan Juli 1963. Yang keempat, pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kahar Muzakar dan terjadi sejak tahun 1951. Munculnya gerakan DITI tersebut bermula dari Kahar Muzakar menempatkan Laskar-Laskar Rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah Belanda bertindak tegas dengan mengadakan operasi militer. Penumpasan tersebut mengalami berbagai kesulitan dan pada akhirnya bulan Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditembak. Yang terakhir, pemberontakan DITI di Aceh. Pemberontakan ini dipimpin oleh Daud Barre. Pemberontakan tersebut muncul karena masalah otonomi daerah. Awalnya Aceh merupakan daerah istimewa dengan Gubernur Daud Barre. Namun pemerintah RI menurunkan status daerah istimewa Aceh menjadi keresidenan dalam lingkup Provinsi Sumatera Utara. Daud Barre kecewa karena keputusan pemerintah sehingga ia menyatakan mendukung berdirinya NII, Kartosuwiryo, dan Aceh menjadi bagiannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang G30S PKI. Yang pertama ada pertentangan antara PKI dan Angkatan Darat. Adanya perbedaan ideologi serta kepentingan antara PKI dan Angkatan Darat menyebabkan keduanya bersaing satu sama lain. Pada bulan Januari tahun 1965, PKI mengajukan gagasan pembentukan Angkatan Kelima. Gagasan tersebut berisi tuntutan agar kaum buruh dan tani dipersenjatai. Hal tersebut dilakukan untuk menggalang kekuatan menghadapi neokolonial imperialisme Inggris dalam rangka Demi-Kora. Pada bulan Mei tahun 1965, PKI melempar isu adanya Dewan Jenderal dalam tubuh Angkatan Darat. Menurut PKI, Dewan Jenderal ditafsirkan sebagai badan yang mempersiapkan perebutan kekuasaan dari Presiden Soekarno. Menurut Menpangan, Letnan Jenderal Ahmad Yani, pembentukan Angkatan Kelima tidak efisien dan merugikan revolusi Indonesia. Mereka hanya dapat menerima jika Angkatan Kelima berada dalam lingkungan ABRI dan di tangan komando perwira yang profesional. Yang kedua ada pemberontakan G30S PKI. Letnan Kolonel Untung sebagai pimpinan gerakan pemerintahan kepada seluruh anggota gerakan untuk mulai bergerak dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Pada dini hari itu, mereka melakukan serangan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi dan seorang perwira pertama dari Angkatan Darat. 6 jenderal korban dari TNI Angkatan Darat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Letnan Jenderal Ahmad Yani, yaitu sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Yang kedua ada Mayor Jenderal L. Suprapto, yaitu sebagai Deputi 2 Pangad. Yang ketiga ada Mayor Jenderal Haryono Mas Tirtodarmo, yaitu sebagai Deputi 3 Pangad. Yang keempat ada Mayor Jenderal Siswondo Perman,
yaitu sebagai asisten satu pangan. Yang kelima ada Brigadir Jenderal Donald Ignatius Panjaitan, yaitu sebagai asisten empat pangan. Yang keenam yaitu ada Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, yaitu sebagai inspektur kehakiman. Penculikan dan pembunuhan serupa juga terjadi di Yogyakarta dan menimbulkan korban Komando Residen 072 Pamungkas Kolonel Katamso serta Kepala Staf Korem 072 Pamungkas Letkol Sugiono. Perkenalkan, nama saya Nur Azza Khalifa dari kelas 12 MIPA 2 nomor ASN 25. Penumpasan Gerakan 30 September atau PKI. Setelah menerima laporan terjadinya penculikan para pemimpin TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto segera mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan keamanan ibu kota. Langkah-langkah tersebut yaitu menyelamatkan dua objek vital. Yang pertama ada gedung RRI dan yang kedua ada pusat telekomunikasi. Dalam waktu 25 menit, resimen RPKAD di bawah Sarwo Edi berhasil menyelamatkan dua objek tersebut. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto resmi menyatakan kepada seluruh warganya bahwa pada tanggal tersebut telah terjadi penculikan para perwira Angkatan Darat oleh golongan kontrarevolusioner yang menamakan dirinya Gestapo Gerakan 30 September. Operasi dilanjutkan ke Lubang Buaya atas petunjuk dari Ajudan Brigadir Polisi Sukitman. Pada tanggal 3 Oktober ditemukan sumur tua tempat pemakaman jenazah para perwira Angkatan Darat. Pada tanggal 4 Oktober dilakukan pengangkatan jenazah para perwira Angkatan Darat. Pada tanggal 5 Oktober para perwira dimakamkan di Taman Makam Kalibata. Ada beberapa teori mengenai Gerakan 30 September. 1. Gerakan 30 September terjadi karena persoalan internal Angkatan Darat. 2. Gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat. 3. Gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. 4. Soekarno adalah dalang dari Gerakan 30 September. 5. Tidak ada pemeran tunggal dan tidak ada skenario besar dalam Gerakan 30 September. 6. Soeharto adalah dalang dari Gerakan 30 September. 7. PKI adalah dalang dari kegiatan 30 September. Nama saya Mia Yuliana dari kelas 12 MIPA 2 absen 19. 2. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan atau vested interest. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan, baik AFRA, RMS maupun peristiwa Andi Agis. Semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan di Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi tersebut, konflik pun terjadi. Berikut beberapa peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. A. Pemberontakan AFRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Gerakan AFRA muncul di kalangan KNIL yang dipimpin oleh Kapten Westerling. Tujuan gerakan AFRA yang sebenarnya adalah mempertahankan bentuk negara federal. Hasil dari perundingan tersebut, Westerling didesak untuk meninggalkan kota Bandung. Gerakan AFRA semakin terdesak dan terus dikejar oleh pasukan AFRIS bersama rakyat dan akhirnya gerakan AFRA dapat dilumpuhkan. B. Pemberontakan Andi Agis. Pemberontakan Andi Agis terjadi di Makassar atau Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Di bawah pimpinan Kapten Andi Agis, seorang mantan perwira KNIL yang baru saja diterima masuk ke dalam APRIS. Tujuan pemberontakan ini adalah mempertahankan keutuhan negara. Pasukan Andi Agis mengeluarkan tuntutan yang berisi hal-hal berikut. Yang ke-1, negara Indonesia Timur harus tetap berdiri. Yang kedua, menentang masuknya APRIS dan TNI yang didatangkan dari Jawa. Yang ketiga, hanya pasukan APRIS dari bekas KNIL yang menjaga keamanan Indonesia Timur. Pemerintah mengeluarkan ultimatum dan akhirnya Andi Agis ditangkap dan diadili di Pengadilan Militer Yogyakarta pada tahun 1953 serta dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. C. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS.
Pada tanggal 25 April 1950 diproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan atau RMS di bawah pimpinan Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumukil, seorang mantan jaksa agung dari negara Indonesia Timur. Berita mengenai berdirinya RMS tersebut merupakan ancaman bagi keutuhan negara RIS. Pemerintahan RIS menempuh cara damai dengan mengirim Dr. J. Leimena. Misi tersebut ditolak oleh Soumukil. Bahkan Soumukil minta bantuan, perhatian, serta pengakuan dari negara lain, terutama Belanda, Amerika Serikat, dan Komisi PBB untuk Indonesia. Usaha damai yang telah dilakukan oleh pemerintahan RIS menemui jalan buntu. Pada tanggal 12 Desember 1963, Soumukil baru dapat ditangkap, kemudian dihadapkan pada Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta dan dijatuhi hukuman mati. Saya Haripah, saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Ada dua peristiwa. Satu, peristiwa pemberontakan PRRI atau Permesta. Pemberontakan tersebut muncul disebabkan oleh beberapa faktor. Satu, pemerintah pusat belum mampu melaksanakan pola otonomi daerah yang wajar dan benar. Dua, pemerintah pusat mengalami labilitas yang disebabkan oleh beberapa hal berikut. Satu, merajalelanya korupsi. Dua, konstituante pemilu tahun 1955 belum berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya. Tiga, dalam masyarakat timbul pertentangan mengenai korupsi presiden. Peristiwa tersebut dimulai pada tahun 1956. KSAD melarang perwira-perwira melakukan kegiatan politik. Ketidakpuasan para perwira tersebut melahirkan dewan-dewan perlawanan sebagai berikut. 1. Dewan Banteng. 2. Dewan Gajah. 3. Dewan Garuda. 4. Dewan Manguni. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya PRRI dengan Perdana Menterinya Mr. Syarifuddin Prawira Negara. 5 hari sebelum PRRI berdiri, pada tanggal 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatumnya kepada pemerintah pusat. Tujuan umum operasi militer adalah menghancurkan kekuatan pemberontakan dan mencegah campur tangan asing. Berikut operasi yang dilakukannya: 1. Operasi Tegas. 2. Operasi 17 Agustus. 3. Operasi Sapta Marga. 4. Operasi Sadar. Seluruh operasi militer di Sumatera tersebut dapat diakhiri setelah Ahmad Hussein secara resmi menyerah pada tanggal 29 Mei 1958. Dan juga operasi Merdeka. Operasi tersebut terdiri dari beberapa bagian. 1. Operasi Sapta Marga 1, 2. Operasi Sapta Marga 2, 3. Operasi Sapta Marga 3, 4. Operasi Sapta Marga 4, 5. Operasi Mena 1, 6. Operasi Mena 2. 2. Persoalan negara federal dan BPO. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis dan golongan unitaris. Golongan federalis ingin bentuk negara federal dipertahankan, sedangkan golongan unitaris ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BPO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kubu pertama menolak kerja yang sama dengan Belanda dan lebih memilih Republik Indonesia untuk diajak bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. Kubu kedua ingin agar garis kebijakan bekerja sama dengan Belanda tetap dipertahankan BPO. Kenalkan, nama saya Muhammad Ariel. Saya dari kelas 12 MIPA 2 dengan nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan adalah
orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran dan perjuangan yang gagah dan berani. Nah, berikut ada beberapa pahlawan nasional yang memiliki jasa dalam mewujudkan integrasi nasional bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Frans Kaisiepo. Ia adalah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua menjelang Indonesia merdeka. Ia lahir 10 Oktober tahun 1921 dan ia meninggal pada 10 April 1979. Frans juga berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada tanggal 10 Mei tahun 1946. Pada tahun 1961, Frans Kaisiepo mendirikan Partai Politik Irian Sebagian Indonesia atau ISI, dan pada tahun 1993 Frans secara anumerta dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia atas usahanya seumur hidup untuk mempersatukan Irian Barat dan dengan Indonesia. Yang kedua yaitu Silas Papare. Silas Papare ini yang membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM pada bulan September 1948. Tujuan dari adanya KIM atau dibentuknya KIM ini adalah menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tahun 1962, Silas Papare mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan New York antara Indonesia Belanda dalam upaya untuk menyelesaikan masalah yang ada di Papua. Dan yang ketiga yaitu Martin Inde. Martin Inde kelahiran Maret 1912 di Papare dan meninggal 17 Juli 1986 di Jayapura. Martin adalah seorang anggota polisi India Belanda. Jabatan tersebut tidak berarti melunturkan sikap nasionalismenya. Keindonesiaan yang dimilikinya justru semakin tumbuh tatkala sering berinteraksi dengan tahanan politik yang dibuang Belanda ke Papua. Martin Inde sejak tahun 1946 menjadi ketua Partai Indonesia atau PMI. Martin Inde juga kemudian memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ia adalah seorang sultan yang pernah memimpin di Kesultanan Yogyakarta dan gubernur daerah istimewa Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Memerintah antara tahun 1940 sampai 1988, beliau adalah penguasa Yogyakarta terlama dalam sejarah, yaitu sekitar 48 tahun. Selain itu, pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973 dan 1978, dan juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia, serta pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Pada waktu Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan sebagai Raja Yogyakarta tahun 1940, beliau dengan tegas menunjukkan sikap tersebut diperkuat ketika
tidak sampai 3 minggu setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan jika Yogyakarta yaitu atau bagian dari negara Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Fadila dari kelas 12 MIPA 2. Sultan Syarif Qasim II pada berusia 21 tahun. Sultan Syarif Qasim II dinobatkan menjadi Raja Siak Indrapura pada tahun 1915. Sultan Syarif Qasim II berpendapat bahwa kerajaan Siak berkedudukan sejajar dengan Belanda. Pada waktu berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta dan menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Republik Indonesia. Ismail Marzuki. Lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki sangat diwarnai oleh semangat kecintaannya terhadap tanah air. Pada waktu RRI dikuasai Belanda pada tahun 1947. Lagu yang diciptakan Ismail Marzuki syarat dengan nilai-nilai perjuangan dan menggugah rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Lagu tersebut seperti Rayuan Pulau Kelapa, Halo Halo Bandung, diciptakan pada saat peristiwa Bandung Lautan Api. Terus selanjutnya Opu Daeng Risajau adalah Pamajah. Opu Daeng Risaju lahir di Palopo pada tahun 1080. Orang tuanya bernama Opu Daeng Mawelu dan Muhammad Abdullah Tu Barengseng. Adapun nama Opu menunjukkan gelar kebangsawanan di Kerajaan Lubu. Opu Daeng Risaju membentuk cabang PSSI di Palopo pada tanggal 14 Januari 1930. PSSI resmi dibentuk melalui suatu rapat akbar yang bertepatan di Pasar Lama Palopo. Meskipun mendapat tekanan yang berat dari pihak kerajaan dan pemerintah kolonial Belanda, Opu Daeng Risaju menghentikan aktivitas-aktivitasnya. Opu Daeng Risaju mengikuti kegiatan dan mengembangkan PSSI baik di daerah maupun di tingkat nasional. Pada tahun 1933 dengan biaya sendiri, Opu Daeng Risaju berangkat ke Pulau Jawa untuk mengikuti kongres PSSI. Perkenalkan, nama saya Surya Mahardika, saya dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. 8. Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution lahir pada tanggal 3 Desember 1918 di Hutapungut, Kota Nopan, Tapanuli Selatan. Setelah tamat dari HIS, Nasution melanjutkan ke Holland Inland Quick School di Bukit Tinggi. Kemudian dilanjutkan ke Bandung. Pada tahun 1940, Nasution memasuki pendidikan militer pada Corps of Flying Reserve Officer. Setelah kemerdekaan, Nasution bergabung dengan TKR. Sejak saat itulah banyak posisi yang diemban Nasution, seperti Kepala Staf Komandemen TKR Jawa Barat, Komando Divisi 3, Panglima Divisi Siliwangi, Wakil Panglima Besar Angkatan Perang, dan masih banyak lagi. Nasution merupakan salah satu sasaran dari peristiwa G30 SPKI. Beliau berhasil meloloskan diri pada peristiwa tersebut, akan tetapi anaknya Ade Irma Suryani Nasution meninggal. Pada masa Orde Baru, Nasution pernah menjabat sebagai Ketua MPRS. Ketika memasuki usia pensiun,
Pada 1972, beliau naik pangkat menjadi Jenderal Besar TNI. Nasution meninggal pada tanggal 5 September tahun 2000 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Dan oleh pemerintah, Nasution dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Selanjutnya, ke-9 ada Ahmad Yani. Ahmad Yani lahir pada tanggal 19 Juni 1922 di Purworejo. Ahmad Yani mengikuti pendidikan militer pada Dinas Topografi Militer di Malang. Pada waktu berlangsung agresi militer Belanda I, pasukan Ahmad Yani berhasil menahan laju tentara Belanda di Pingin. Karir Ahmad Yani terus meningkat dan beliau ditarik menjadi staf Angkatan Darat dan disekolahkan pada Command and General Staff College di Amerika. Setelah pulang dari tugas mengikuti belajar di Amerika, beliau ditunjuk sebagai Komandan Komando Operasi 17 Agustus di Padang dengan tugas meredam pemberontakan PRRI. Dalam waktu singkat, Ahmad Yani berhasil menduduki Kota Padang dan Bukit Tinggi. Dengan keberhasilan tersebut mengantarkan Ahmad Yani menduduki Kepala Staf Angkatan Darat. Pada waktu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat, Ahmad Yani beserta petinggi Angkatan Darat lainnya menjadi korban peristiwa G30 SPKI. Beliau juga dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pada tanggal 5 Oktober 1965, pemerintah menganugerahinya gelar Pahlawan Revolusi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.